Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, orang-orang yang sudah belajar mengenal Allah, orang-orang yang sudah memiliki pewahyuan tentang Allah. Ketika kita mengetahui, melihat Allah, memiliki pewahyuan tentang Allah, maka kita pun akan mengetahui siapa diri kita. Benar? Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambarnya. Dan kalau kita bisa melihat gambarnya, artinya kita bisa melihat diri saya. Kalau kita bisa melihat Allah, kita bisa melihat siapa saya. Dan ya puji Tuhan, ya terima kasih atas kepercayaan kepada kami. Pak Dolfi memberikan tema tahun ini yaitu tentang identitas, ya. Siapa kita di dalam Kristus, jati diri setiap orang yang percaya di dalam Kristus. Dan pagi hari ini saya mengambil judul Are You a Winner? Amen. Are you a winner? Are you a winner? Seperti Yesus tanya sama Petrus, ya. Apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Jadi saya tanya sampai 3 kali. Sekali lagi saya melebihi Yesus. Are you a winner? Yes, amen ya. Kita ini di dalam Roma 8 ayat 37 berkata, ya ayat yang saya ambil adalah tetapi, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Amin, tetap bersuka cita. Ya. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, dalam segala hal, dalam apapun, tidak peduli orang mau ngomong apa, mau berkata apa, kebenaran berkata apa, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saya bertanya, apakah engkau pemenang pagi hari ini? Bukan kata saya, tetapi kata firman Tuhan. Dan kita tinggal amenkan saja, amin. Kita sepakat aja, orang itu kata Tuhan kok, ya. Amin. Berbeda dengan Gideon, ya, waktu dia ngumpet. Tuhan bilang, salam hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Siapa yang pahlawan? Orang kita sudah kalah seperti ini, aku udah ngumpet. Ya, kita jangan seperti Gideon pada pagi hari ini. Kalau firman Allah udah bilang bahwa kita lebih dari pemenang, oke, yes, ya, saya lebih dari pemenang. Siapa di sini orang yang kalah? Kita bisa membedakan, mengidentifikasi seseorang itu seorang pemenang atau seorang yang kalah, ya. Ya. Oke, yang satu lagi. Kita bisa membedakan ini suara apa? Suara ayam. Yang pertama suara thank you Dama, thank you. Terima kasih. Iya, jangan dengar lagi suara ayam. Jadi kita bisa mengidentifikasi. Yang pertama itu suara apa? Suara Raja Wali. Kemudian suara apa? Suara ayam. Artinya seorang pemenang pun akan terdengar dari suaranya. Ya. Kita bisa mengidentifikasi seorang pemenang dari suara, bahkan dari suara. Kalau ayam bisa diidentifikasi, bisa juga. Apalagi kalau terlalu banyak berkotek, tambah lebih jelas ya kita melihatnya, ini ayam ya. Ternyata saya nggak perlu menjelaskan secara lebih detail ya. Orang sudah mengerti ya, jadi orang bisa melihat,
Oh, ini ayam di samping saya. Dan kita juga bisa melihat yang itu benar-benar Raja Wali. Siapa di sini Raja Wali? Ya, oke. Kalau saya ayam, hari ini saya harus di Raja Wali. Saya harus mulai merubah identitas dan jati diri saya. Saya harus merubah suara saya. Saya harus merubah kata-kata saya. Saya yang tadinya datang dan membawa masalah, maksudnya menceritakan ini ada masalah ini ya, komplain. Tapi hari ini, karena saya seorang pemenang, saya tidak akan membawa masalah, tetapi saya akan membawa solusi. Itu ya bagaimana cara kita mengidentifikasi seorang pemenang. Jadi mulai saat ini saya melihat, menubuatkan atau apa saja saya mau katakan bahwa orang-orang di sini adalah pemenang-pemenang semua. Lebih dari pemenang, lebih lagi. Artinya apa? Excellent. Jadi ketika membawa solusi, bahkan solusinya itu excellent. Kenapa? Karena kita memang ditentukan dari awal kita ini adalah pemenang. Tahukah kita? Bahkan sebelum kita jadi, kita sudah bertanding. Kita sudah melewati satu perlombaan bahkan sebelum kita jadi. Alkitab menulis di dalam Mazmur bahwa di dalam rahim ibu aku dibentuk, ditenun oleh Allah. Bahkan sebelum hari-hariku ada, itu semua sudah tertulis di dalam kitabmu. Bayangkan Allah menenun kita, menciptakan kitab, tulang-tulang tidak tersembunyi. Semua dilihat Allah. Allah yang seperti itu tidak akan menciptakan orang-orang yang kalah. Amin. Allah yang seperti itu akan menciptakan apa? Pemenang-pemenang. Siapa yang di sini kalau mau menciptakan sesuatu, membuat satu bisnis, satu usaha, akan menciptakan sengaja aku menciptakan satu bisnis yang gagal. Tidak ada. Ya. Karena kita dengan sengaja mau menciptakan. Demikianlah Allah. Allah dengan sengaja mau menciptakan. Dia tidak akan melahirkan satu generasi. Orang-orang menciptakan orang-orang yang kalah semua. Oh, generasi ini dilahirkan adalah jenis generasi yang kalah supaya jadi budak. Tidak. Kalau ada generasi yang jadi budak, itu apa? Kebodohannya, pola pikirnya yang menyebabkan dia menjadi budak. Ya. Yang kalah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dari sisi Allah, ketika dia menciptakan, dia merancangkan. Rancangan apa yang ketika dia menenun? Rancangan apa yang dirancangkan oleh Allah? Damai sejahtera ketika dia menenun. Kalau ada orang yang menenun sesuatu jadi jelek karena memang bukan ahlinya, bukan dia yang bisa menenun, ya kan? Seseorang yang ahli pasti akan menghasilkan satu tenunan yang mungkin unik, spesial dan luar biasa. Kalau tidak bisa disaingi oleh orang lain, ya. Demikian pula lah kita. Bahkan saya katakan tadi, sebelum kita jadi, kita sudah melewati satu perlombaan, satu pertandingan. Dan kita menang. Tahukah kita? Sebelum kita jadi, kita sudah bertanding, berlomba. Dan kitalah pemenangnya. Pada waktu kita dijadikan, ada sel sperma yang dilepaskan. Itu ribuan sel bertanding berlomba ya untuk membuahi sel telur. Dan yang jadi itu yang menang. Jangan ngaca dan lihat kenapa lu yang jadi. Kenapa lu yang jadi? Ya gitu. Jangan. Kenapa? Karena kita sudah melewati perlombaan. Kita lebih dari pemenang. Yang berlomba itu pemenang-pemenang juga.
Tetapi kita lebih dari pemenang. Nah, kalau kita kalah seperti apa? Ayat ini bilang kita lebih dari pemenang bukan tentang apa yang kita lakukan. Bukan tentang performan kita. Tetapi oleh Dia yang telah mengasihi aku. Mengapa kita jadi pemenang? Karena Dia mengasihi aku. Itu sebabnya Dia tidak mau saya mengalami yang namanya kekalahan, kegagalan dalam hidup ini. Saya ingat Bu Heni pernah cerita tentang anak ayam, anak Raja Wali, ya, telur Raja Wali yang dierami oleh ayam, ya. Dan ketika Raja Wali ini menetas, ya, dia mengenal dirinya sebagai anak ayam. Dan sedihnya di cerita Bu Heni waktu ini Raja Wali merasa nggak nyaman karena dia merasa ini bukan identitasku, bukan jati diriku. Jadi dia bertanya, Mama, aku ini ayam atau raja atau apa? Tapi ya di akhir cerita Bu Heni yang lucu, ketika induk ayam mau mati, ini anak Raja Wali ini masih sempat tanya, Mah, aku ini Raja Wali atau ayam atau apa? Si induk ayam bilang gini, Nak, kamu ayam. Ya sedih sekali ya cerita itu ya. Sedih sekali ya ketika saya pikir Bu Heni mau bilang apa, ternyata dibilangin kamu ayam dan matilah induk ayam. Bayangkan ya, Raja Wali ini akhirnya hidup bukan seperti jati dirinya dia. Hidup dalam keterbatasan. Ada bedanya Raja Wali dan ayam. Kalau Raja Wali dia bisa terbang tinggi, ya. Dia punya cara pandang yang berbeda. Kalau anak ayam, ya lihat ke atas. Kalau Raja Wali, dia melihat ke segala arah. Itu sebabnya firman Allah berkata bahwa kamu mengetahui segala sesuatu. Kenapa? Karena kita bukan anak ayam. Kita ini Raja Wali. Ya. Kita itu terbang tinggi. Tapi kalau kita mengetahui jati diri kita, identitas kita. Masalahnya kalau pola pikir kita melihat kita ini ayam, ya. Ini contoh ya, ilustrasi ya. Kalau kita ini seperti ayam yang cari makannya di tanah, cari cacing, bahkan berkotek-kotek ya. Bahasa-bahasanya ya seperti yang saya tadi katakan. Karena kita menyadari, kita ini tahu enggak pada saat Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, di dalam kejatuhan. Dosa menggiring pikiran mereka kepada yang namanya penurunan, degradasi. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia sudah tidak melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang di atas, hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Dia mulai melihat kepada apa? Kepada dirinya sendiri. Waktu Tuhan berjalan di Taman Eden, dia panggil, Adam, di mana engkau? Aku bersembunyi. Kenapa? Karena aku telanjang. Coba perhatikan. Fokus Adam berubah. Dia melihat, saya suka sekali dan saya sangat ketawa. Guru kita di Keri suka bilang begini, jangan lihat ke bawah pusarmu terus. Ini yang Adam lakukan. Dia lihat ke pusarnya, dia lihat ke dirinya sendiri. Tadinya memang dia telanjang, tapi dia tidak melihat kepada dirinya. Dia melihat kepada Tuhan. Tapi dosa membuat dia tidak lagi berfokus kepada Allah. Dosa membuat Adam berfokus pada diri sendiri. Kenapa banyak pemenang-pemenang mengalami kekalahan? Karena
para pemenang ini tidak melihat kepada firman, tidak melihat kepada Tuhan, tapi melihat kepada diri sendiri. Apapun yang akan kita lakukan, kita akan gagal. Kenapa? Karena kita melihat pada kemampuan kita, pada diri kita sendiri. Bahkan sebelum melangkah kita sudah gagal. Contohnya ya, kalau ada seorang bisnismen, ya, seorang bisnismen mempresentasikan satu bisnis plan yang luar biasa, yang dahsyat, yang 1000% berhasil. Ya. Terus ini dipresentasikan kepada orang-orang, beberapa orang. Para pemenang pasti akan mengambil bisnis plan ini dan mengeksekusi, ya kan? Tetapi ketika datang pada umpamanya saya atau beberapa orang, pas lihat apa yang pertama muncul di dalam pikiran kita. Ini susah dijalankan. Ini membutuhkan dana yang besar. Ini marketingnya susah. Belum apa-apa, dia sudah gagal. Ini yang ditanamkan iblis di dalam pikiran kita. Iblis tidak mau membuat kita berhasil. Itu sebabnya kita mengalami yang namanya kegagalan walaupun takdir kita adalah pemenang. Nature di dalam kita itu seorang pemenang. Tetapi iblis dia menyisipkan sesuatu ke dalam pola pikir kita. Nah, bagaimana kita mengalami terobosan dalam hidup kita? Yaitu paling pertama yang kita harus lakukan yaitu merubah pola pikir kita. Roma 12 ayat 1-2 berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Persembahkan saya enggak tulis karena saya tahu orang TLW sudah hafal ayat ini. Ya, apa lanjutkan? Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Ayat 2-nya apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan pola pikirmu. Pembaharuan pola pikir ini adalah awal terjadinya terobosan-terobosan dalam hidup kita. Kalau kita masih menyimpan pola pikir yang lama yang telah disusupi oleh iblis, banyak racun di dalamnya. Pola pikir kita perlu dilepaskan karena pola pikir ini banyak sekali racun. Sekali lagi saya katakan supaya kita sadar, pola pikir lama itu tidak akan membuat kita mengalami kemajuan. Itu sebabnya kita harus melepaskan. Karena pola pikir ini pun akan menentukan ya cara-cara kita berkata-kata, bahkan tindakan-tindakan kita selanjutnya. Kalau kita nggak robah, maka kita akan melakukan rutinitas yang sama setiap hari, setiap tahun, dan kita seperti orang yang jalan di tempat. Kalau seseorang tidak mau merubah pola pikir, dia akan begitu-begitu saja. 5 tahun lagi kalau kita lihat seseorang begitu saja, kita tahu dia belum merubah pola pikir. Nah, bagaimana firman Allah katakan? Tadi berkata bahwa apa? Aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan hidupmu, tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara kita pada pagi hari ini semua sekalian, kalau kita memfokuskan hidup kita ini sebagai persembahan yang dikhususkan kepada Tuhan, kita hanya melihat kepada Tuhan, mendengar dari Tuhan, fokus hidup kita, kita mau bergerak dari apa yang Tuhan katakan. Kita ini seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Sekali lagi saya katakan, kalau kita ini mau seperti Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Aku adalah pokok anggur yang benar.
kamu adalah carang-carang. Carang-carang itu harus tinggal di pokok. Kalau tidak, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Caranya ini mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itu akan menjadikan kita naik, terbang tinggi secara rohani. Saya mengilustrasikan itu sebagai Raja Wali. Cara pandang kita itu seperti Raja Wali. Sehingga kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang sempurna. Apa ayatnya? Saya sampai lupa. Supaya kamu mengetahui apa yang baik, yang benar. Kita tidak akan mengetahui hal-hal baik, benar, sempurna, yang mana salah. Kita pernah kemarin bercerita tentang bagaimana dunia tidak bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-laki dan perempuan aja tidak bisa dibedakan. Apalagi benar dan salah menjadi abu-abu bagi dunia. Tapi kalau kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup, yang tidak mati, artinya aktif. Ya, yang hidup itu aktif, mencari Tuhan. Maka kita tahu cari firman, cari pewahyuan, merubah pola pikir. Kita seperti Raja Wali, kita punya jarak pandang yang sangat luas, jangkauan sangat luas. Akhirnya kita mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang sempurna. Tuhan mau itu di dalam hidup kita. Amin. Kita pun mau. Kita gak perlu menghafal banyak hal. Ketika ada satu masalah yang kita hadapi, kita hanya butuh satu solusi kok. Kita gak perlu terlalu banyak pengetahuan dari mana-mana. Itu kita bisa dapatkan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Satu kata saja. Ya, seorang perwira bilang, Tuhan satu kata saja. Tapi ketika engkau seperti Raja Wali, engkau memiliki lebih dari satu patah kata Tuhan untuk hidupmu, untuk menyelesaikan setiap masalahmu. Nah, yang saya katakan tadi adalah di mana Adam dan Hawa itu memang sejak kejatuhan dalam dosa itu fokusnya berubah. Ya, Musa, bisa kita bayangkan Musa ya. Ketika Tuhan datang di semak, tapi semak itu tidak terbakar. Ya, ada api tapi semak itu tidak terbakar. Dan Musa datang dan dia tahu itu Allah yang berbicara. Allah bilang, Musa, aku akan mengutus engkau untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu, coba bayangkan kalau Tuhan datang atas hidupmu. Jangankan Tuhan. Sekarang presidennya sudah ganti, Pak Prabowo datang. Kamu harus begini, begini, begini. Ya, mau lakukan atau enggak? Yes Pak, yes Pak. Iya pasti kan? Iya Pak, iya Pak. Musa, dia menjadi seperti seorang yang tidak takut akan Tuhan. Bayangkan, dia bilang, oh Tuhan, kenapa harus aku? Berani sekali ya. Pernah gak sih kita bayangkan? Kalau Pak Dolfi datang ke Dama terus bilang, Dama tolong buatin ini. Pak Dolfi kenapa harus aku? Atau Pak Imam bilang, kenapa harus aku? Enak aja. Aduh, hati Tuhan seperti apa ya? Tapi Tuhan itu baik ya. Tuhan memberikan loh langkah-langkah. Kamu akan pergi dan orang Mesir itu akan keras hatinya, Firaun akan keras hatinya, tapi aku akan mengadakan banyak hal mujizat. Dan bahkan ya, kata kunci yang terakhir, Tuhan kasih clue-nya. Tuhan bilang, kamu akan pergi dan kamu akan meminta semua harta benda. Kesuksesan, keberhasilan, semua kekayaan, kemakmuran. Itu sudah dikasih clue ya sama Tuhan. Tapi Musa bilang apa? Coba Dama ayatnya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan,
Aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Bayangkan kalau Tuhan sudah sampai ngomong begini. Kalau Pak Dolfi bilang, halo, buat apa kamu ada di TLW? Ya kan, artinya sudah sangat dongkol. Tetapi luar biasa ya, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Dia adalah Allah kasih karunia. Bahkan dia adalah Allah yang beriman. Dia punya iman. Musa telah menunjukkan identikal dia seorang yang pecundang, ya kan? Ya maaf ya kalau di sini Pak Dolfi umpamanya ada hubungi seseorang, tolong lakukan ini. Oh iya sih bisa, tapi kan kemarin kabelnya putus. Ya ini nggak mau kerja sama atau apa? Saya mau katakan, engkau harus mulai melihat lagi mental apa yang sedang engkau bangun. Kau sementara membangun mental pecundang, kalau sudah banyak alasan. Saya sebenarnya kalau sudah begitu saya katakan sama Pak Dolfi, stop, ganti orang lain. Tapi Pak Dolfi sama kayak Tuhan. Ya, Tuhan itu punya iman kepada Musa. Bahwa Musa ini adalah seorang pemenang. Amin. Pak Dolfi masih punya iman bahwa dia itu adalah seorang pemenang ya. Walaupun saya bilang, udah kalau dia sudah banyak alasan ini, sudah dijelaskan. Oh iya alasan ini solusinya ini. Alasan ini solusinya ini. Dia masih punya alasan 5 lagi. Waduh stop, nggak usah dipakai, orang ini nggak bisa dipakai. Benar nggak? Karena dia bukan seorang yang excellent ya. Tetapi Pak Dolfi sama seperti Tuhan, haleluya. Punya anugerah kasih karunia dan punya iman bahwa orang ini adalah pemenang. Amin, amin. Tuhan punya iman kepada Musa bahwa Musa seorang pemenang. Kadang-kadang mungkin kita seperti itu. Seperti Gideon yang tadi saya katakan. Dia sampai benar ini Allah. Kalau betul-betul Allah, bayangkan sekali ya. Kita juga bisa mungkin bilang ke Pak Hatta, benar ini Pak Dolfi yang suruh. Bisa konfirmasi, buktinya apa? Tapi Gideon berani sekali ya. Dia bilang oke, kalau benar-benar ini dari Allah. Ini ada bulu domba ini malam ini basah, tanah kering. Sudah yes sama Tuhan. Besoknya dia bilang, oke sekali lagi Tuhan, aku minta tanda. Banyak pemenang-pemenang tapi mungkin sekarang masih dalam proses seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena belum memperbaharui pola pikir. Ya. Ini satu kisah saya baca deh ya. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 orang anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Tuhan sementara mencari seorang pemenang. Ya, dia datang kepada keluarga Isai. Jadi Isai menampilkan pemenang-pemenang sejati menurut dia. Anak-anak kebanggaan ya. Yang sudah terlatih, yang bodinya keren, yang semua kualitasnya ada, kapasitasnya ada, semuanya ada. Ya, lewat satu-satu.
Teng-teng, kontesnya jalan. Dalam hati Samuel, wah, ini benar-benar pilihan Tuhan. Ini dia pemenang. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, bukan dia. Waduh, harusnya dia Tuhan. Mau cari yang di mana kayak ini? Ya, calon yang seperti ini. Ya okelah Tuhan, karena Tuhan bilang bukan, ya kan dia Tuhan yang punya pekerjaan ya. Jadi lewat lagi satu. Bukan juga, terduduk lemaslah Samuel. Mau cari yang bagaimana Tuhan, mungkin dalam hati gondok ya. Emang ini kurang apa ya kan? Lewat lagi. 7 orang yang lewat. Tapi Tuhan bilang, mereka bukan pemenangnya. Sampai Samuel bingung. Samuel pikir sudah semua. Masa enggak ada? Tapi ternyata masih ada satu. Makanya Samuel tanya, Isai cuma segini ke anakmu? Oh ada satu. Mana? Itu anak bungsu. Sedang mengembalakan domba di padang. Panggil dia. Kita enggak akan makan kalau dia enggak datang. Mungkin diumpetin ya sama si Samuel. Bayangkan ya, sama Isai. Bayangkan ya kalau anak tahu papanya anak kita, apa yang terjadi? Kepahitan. Papa anggap saya anak atau apa ya? Tapi seorang pemenang itu tidak pernah kepahitan, tidak komplain. Dia dikatakan anak bungsu. Tapi dia punya mental seorang pemenang. Amin. Dia tidak dibawa ketek mamanya. Anak bungsu boleh dong. Tidur-tiduran aja tidak bekerja. Iya kan? Tapi Daud ini benar-benar dia punya mental seorang pemenang. Sehingga waktu dia datang, Tuhan bilang, dia ini, urapilah dia. Wow, maukah kita kalau pada saat ini Tuhan katakan, dia ini, urapi dia. Bapak Ibu, tahu enggak kita? Sebenarnya Musa itu menjadi seorang pemimpin, memimpin bangsa yang besar. Bukan dengan kekuatannya kok. Iya enggak? Gideon berhasil bukan dengan kekuatan. Ya kan? Ayat tadi katakan tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerahnya Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin. Nah Daud ini dia bisa membuktikan bahwa kakak-kakaknya bukan pemenang. Ketika mereka melawan Goliat, ya, apa yang terjadi? Di mana kakak-kakaknya yang terlatih, yang perlente, yang badannya oke? Bersembunyi, ya kan? Tapi Daud, dia menunjukkan mental bahwa dia seorang pemenang. Dia tahu bahwa dia pergi ke situ untuk menang. Amin. Ketika, maaf saya harus pendekin karena saya sudah dapat kode dari belakang, jadi saya pendekin. Ketika ya dia datang, dia bertanya kepada orang-orang, apa upahnya kalau ada seorang yang mengalahkan Goliat? Jadi orang-orang kasih tahu ya, kita tahu ya apa upahnya ya, dia nanti akan dikawinkan sama anaknya Saul ya, dan ada harta-harta. Dia datang dan dia tanya, apa upah saya? Artinya apa? Dia datang untuk menang. Dan waktu dia datang, Saul bilang begini, anakku Daud, perwira yang di sana sudah terlatih sejak masa mudanya dalam medan peperangan. Kamu siapa? Daud bilang apa? Dengar jawaban Daud. Tuhan. Jadi Daud enggak, siapa aku? Ya, enggak.
Daud tidak seperti Musa, siapa aku? Saya tidak bisa berkata-kata. Tidak seperti Gideon, Tuhan, kita ini bangsanya sudah kalah, aku juga dari suku paling kecil. Tidak. Daud tidak melihat kepada dirinya, tapi dia melihat kepada Tuhan yang menjadikan dia pemenang. Kita ini jadi pemenang hanya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita harus punya iman ketika Tuhan mengutus kita di satu tempat, kita bekerja atau melakukan apapun. Kita harus punya mental seperti Daud. Daud, dia memulai dari hal-hal kecil. Dia pergi ke padang, dia bawa, kakaknya bilang, kamu apaan? Lihat sana 2-3 ekor dombamu. Dia gak peduli, dia bawa 2-3 ekor. Itu tipe seorang pemenang. Jangan saya kerja cuma di belakang sini, yang enak-enak yang di mimbar sana tuh WL atau apa. Dia setia di tempat yang tidak terlihat, tetapi Tuhan lihat. Tuhan siap mengangkat ketika seorang pemenang akan menunjukkan kualitasnya bahwa dia seorang pemenang. Tidak peduli ada yang lihat atau tidak ada yang lihat. 2-3 ekor domba dijaga sampai apa yang dilepaskan. Nyawanya yang dipertaruhkan. Seperti itu seorang pemenang. Amin. Sorry loh, baru tersinggung kecil. Belum luka berdarah firman Allah bilang. Kamu belum sampai mengeluarkan darah kan? Ya firman Allah bilang baru luka kecil. Bukan luka kelihatan ya. Luka di hati kecil. Belum luka besar ya. Ya. Tetapi Daud dihina sama kakak-kakaknya. Mentalnya diganggu. Kamu apaan, memang kamu punya sifat jahat. Tetapi seorang pemenang tidak akan mundur. Ya. Walaupun dikata-katain dia apapun, maju terus. Dan Daud berkata bahwa apa? Tuhan yang pernah melepaskan saya dari cakar singa. Dia juga yang akan melepaskan saya dari orang yang tidak bersunat itu. Haleluya. Ya. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang excellent. Dipercayakan 2-3 hal yang dipandang sebelah mata pun kita bertanggung jawab itu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ketika di dalam pekerjaan engkau masih mungkin dapat pekerjaan yang biasa-biasa saja, lakukan. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau menerima hal-hal kecil, pekerjaan kecil. Oh ya, ada ya ponakan kita ya, mau dikasih kerjaan, tanya gaji berapa. Kecil gajinya, nanti dibanding motor saya rusak nanti. Ya, Bapak Ibu, bayangkan ya, dikasih pekerjaan dia lebih pikir saya bolak-balik dengan motor saya rusak. Sebenarnya itu adalah langkah awal. Ya, 2-3 ekor domba yang dipercayakan itu langkah awal. Kalau dia tidak setia dengan 2-3 ekor domba, Tuhan gak akan kasih dia untuk memimpin satu bangsa yang besar. Amin. Kita di sini semua, kita spesial. Saya suruh di kode bahwa saya suruh menyampaikan finishing statement ya pada siang hari ini. Biarlah pola pikir kita berubah. Karena pola pikir ini yang menentukan saya ini akan naik atau saya akan turun. Bukan siapa-siapa. Kalau kita bilang gara-gara Pak Dolfi sampai saya akhirnya jadi begini. Salah saudara. Ya, pola pikir kita yang gak benar. Gara-gara ya, itu ada bapak di belakang sana itu menyinggung saya. Sehingga saya tawar hati, saya sudah tidak mau ke TLW. Padahal Tuhan mengutus. Kita tahu Yunus ya, dia mau melarikan diri. Tetapi Tuhan itu baik, walaupun dengan cara mengirim ikan,
supaya balik lagi untuk menjadi seorang pemenang. Ya. Ada mungkin kita sekarang ini lagi dalam perut ikan atau sudah melewati perut ikan, dimuntahkan di TLW. Di sini Tuhan mau engkau menjadi seorang pemenang, melatih dirimu. Ya, Tuhan mau engkau setia. Apa yang engkau lakukan? Mungkin setiap hari melakukan itu. Saya senang ya sama Bu Ahung. Saya minta dia bikin gorengan tahu. Ya. Dan dia begitu setia sampai tahunya menjadi tahu yang enak banget. Karena setiap minggu dia bikin tahu. Ya, jadi ahli. Dia setia. Jadi ahli. Seperti itulah seorang pemenang. Coba kalau dia bilang, apaan sih Bu Nini? Suruh orang lain, kok saya disuruh goreng sih? Tapi seorang pemenang dia akan mengambil ini dan melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Kiranya firman Allah membuka ya pikiran kita, memberkati kita. Ya. Tuhan mengasihi kita. Kita ada di sini tidak kebetulan. Ya. Kita ada di sini, Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil. Karena kita adalah pemenang. Ya. Baca lagi ayat yang tadi, itu ayat yang saya suruh terakhir. Yang di Timotius ya 2 Timotius 1 ayat 9 berkata, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan apa? Panggilan kudus. Bukan berdasarkan apa? Perbuatan kita. Melainkan berdasar apa? Maksud, tujuan dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi panggilan kita adalah panggilan kudus. Panggilan yang murni, yang benar-benar tujuannya untuk kebaikan kita. Tuhan tidak punya maksud terselubung untuk memanggil kita. Ketika Tuhan memanggil Abraham, tujuannya apa? Supaya Abraham diberkati. Ketika dia punya panggilan kudus atas hidupmu, supaya apa? Supaya engkau diberkati. Dan supaya engkau pergi menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Dan coba lihat Abraham, apa sih yang Abraham lakukan? Dia hanya melahirkan Ishak. Benar gak sih? Emang Abraham ada kerja apa? Waktu dia dipanggil untuk diberkati. Bahkan bukan cuma melahirkan Ishak. Dia salah melahirkan anak-anak yang lain. Padahal Tuhan cuma suruh apa? Melahirkan Ishak. Kita mungkin bisa melahirkan sesuatu yang salah dalam hidup kita. Tetapi panggilan kudusnya itu akan tetap memurnikan kita sehingga sampai kita pada tujuan dan panggilan yang Dia mau dalam hidup kita. Mungkin ada bapak ibu di sini ya yang sudah melahirkan anak-anak dan berkata, Tuhan, aku sudah berbuat segala-galanya untuk anak saya. Saya gagal Tuhan. Atau mungkin ada siapa saja yang bilang, Tuhan saya gagal. Tetapi saya mau katakan, tetaplah jadi berkat. Kenapa? Karena kalau kita tetap di dalam panggilan Tuhan supaya kita diberkati, sekali lagi ya saya katakan, supaya hidup kita diberkati, ini tujuan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan tetaplah jadi berkat, nanti orang lain yang akan jadi berkat buat anak-anakmu. Asalkan kita tetap menjadi alat Tuhan. Asalkan tetap kita pada panggilan kudusnya, tidak usah peduli. Iblis memang akan memasukkan sesuatu, tetapi kita mengetahui firman Allah yang berkata bahwa segala sesuatu itu dapat bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Puji Tuhan.